kami Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, cintamu yang luar biasa yang hadir dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa hati kami melekat kepada-Mu Tuhan. Segala roh jahat kami hancurkan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Coba saya mau bertanya dulu kepada jemaat Tuhan yang merasakan mujizat dan kebaikan Tuhan. Boleh lambai datang. Haleluya, kita puji namanya. Kita katakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu memuji Sang Raja. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Telinga yang tak pernah
melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan tak berubah dalam hidup kita. Amin. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita nyanyi pujian, Yesus Engkau Juru Selamatku Tuhan. Dalam lembah
Luar biasa baik ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang dulu seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri terus dulu ya. Coba agak direnggangkan badannya, digoyang, biar jangan tegang kali melihat kak saya ya. Kasih senyum kanan kirinya, keluar dari bangkunya, kasih salam kanan kirinya, katakan kamu luar biasa. Yang salam perempuan bilang kamu cantik ya. Yang laki-laki bilang ganteng. Oke. Haleluya. Kamu luar biasa. Ya, Kamu terima luar kasih. biasa. Kamu luar biasa. Yang sudah boleh duduk ya. Nanti nanya nomor teleponnya nanti. Ya Bapak Ibu, nanya nomor teleponnya nanti. Yang mau kenal-kenalan nanti ya Bapak Ibu. Setelah kita ibadah boleh nanya telepon dan kenalan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat siang hari yang sungguh luar biasa ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kau sudah hadir di tempat ini, bekerja bagi setiap kami. Kami memohonkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan hati yang senantiasa mau dibaca, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu terus memulihkan hidup kami, membuat kami bertumbuh. Dan Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan telinga sebagai murid untuk kami senantiasa mendengar firman Tuhan dengan ketekunan, kegigihan, agar kami semakin mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan amin. Bapak Ibu, sepanjang bulan Mei ini kita belajar tentang hope ya, pengharapan. Kalau minggu pertama, siapa yang masih ingat? Hope ignited. Yes, Pak Steven aturan jangan ngomong dulu, biar dulu kasih sama jemaatnya ya. Yang minggu pertama itu kita belajar harapan yang dihidupkan. Nah, Bapak Ibu, di minggu yang kedua ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat, coba saya tes dulu ya biar oke. Ya, harapan yang dimurnikan. Nah, kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Sebelumnya itu, ini saya nih ya dari kemarin diingetin Tuhan. Ini dalam sepanjang bulan ini kita belajar tentang hope, pengharapan. Hope, pengharapan. Jangan-jangan dari jemaat Tuhan kalau saya tanya apa arti hope atau pengharapan nggak ngerti pula ini. Apa itu pengharapan ya? Jadi saya Bapak Ibu mau sedikit menjabarkan. Harapan itu adalah keyakinan teguh, pasti dan penuh percaya bahwa janji Allah akan digenapi ya, berakar pada kasih setia Tuhan dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena waktu di kesan kemarin ditanya ya kan, Anggi katanya, apa harapanmu untuk tahun 2025 ini? Nah, 2026 ini. Nah ya, jangan kita ngomong nanya apa harapanmu tapi kita nggak tahu artinya harapan. Jadi saya tadi sudah sampaikan ya Bapak Ibu, harapan adalah keyakinan teguh, pasti dan penuh percaya bahwa janji Allah akan digenapi, berakar pada kasih setia Tuhan dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau pelajari lagi Bapak Ibu tentang harapan yang dimurnikan, kita mau sama-sama belajar harapan yang dimurnikan ini adalah pengharapan yang tidak lagi bergantung pada keadaan duniawi. Jadi jangan tema minggu kedua apa harapan yang dimurnikan, tapi nggak tahu itu apa arti harapan yang dimurnikan. Jadi kalau kita belajar lebih lagi, harapan yang dimurnikan adalah pengharapan yang tidak lagi bergantung pada keadaan duniawi. Nah, kenyamanan diri atau keinginan manusiawi, melainkan berakar penuh pada janji Allah dan kehendaknya. Amin Bapak Ibu. Amen. Bapak Ibu, tak sedikit orang menyangkali kenyataan bahwa kehidupan di dunia ini itu tidak terbebas dari kesulitan. Siapa di sini yang nggak pernah mengalami kesulitan?
Nggak ada ya. Kalau ada aplikasi drakor sekarang kan anak-anak muda lagi tren tentang CEO gitu ya kan. Saya umur 40 tahun ini, yang mau menjalan 40 tahun ini, agak sedikit mau mengikuti anak-anak muda supaya nggak kampungan kali. Apa sih CEO, drama drakor Korea dan sebagainya, drakor Cina ya, dracin katanya, dracin itu. Nah, si CEO dan si pengusaha lainnya itu juga mereka pernah yang mengalami masalah atau kesulitan. Tapi saya tengok dulu sini, apa sih Atta nggak pernah mengalami kesulitan? Atta? Tian kayaknya Tian nih lurus aja ya, senyum nggak pernah aku tengok nangis. Tian, apa pernah kau bang nggak pernah mengalami kesulitan? Pernah ya? Pasti setiap kita pernah yang mengalami kesulitan. Sekalipun yang ada di rajin CEO itu juga pernah mengalami kesulitan. Nah, tak sedikit orang itu menyangkali kenyataan ya, bahwa kesulitan itu nggak bisa dibebaskan daripada kehidupan mereka ya. Bahkan mereka itu berkata, ada juga yang berkata gini, oh semuanya baik-baik saja ya kan. Kadang kalau ditanya, Bu Sinaga apa kabarnya? Baik tante, tapi mukanya agak sedikit mutung ya kan. Ini perlu dipertanyakan ini baiknya ya kan. Padahal kenyataannya kesulitan ada tepat di depan mata mereka, atau bahkan mereka sedang mengalaminya, pura-pura ya kan, pura-pura lagi gak ada masalah, padahal masalah bertumpuk gitu di belakang kita ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan kata lain itu kita tuh seperti diperumpamakan ya, seperti burung unta ya. Nah, kenapa kok diperumpamakan seperti burung unta? Ketika melihat burung unta itu Bapak Ibu ya, dia itu ada kecenderungan gini. Ketika burung unta itu melihat seekor serigala mendekat, Bapak Ibu, burung unta itu segera mengubur kepalanya. Jadi seperti digambar, burung unta itu lari, dia mengerok-ngerok tanah, dia kuburlah kepalanya supaya dia mau terhindar daripada para serigala. Si burung unta ini nggak sadar Bapak Ibu, badannya besar. Pada di dalam hati si serigala ini Bapak Ibu ya, oh kau santapan yang lezatku, sebentar lagi kuhap kamu, kumakan katanya. Nah, kata dia bilang gini, si burung unta ini ya, ini katanya apa? Selama aku tidak melihat serigala, aku akan aman. Ia berpikir ya, selama dia tidak melihat serigala itu, si burung unta ini aman. Padahal dia lupa bahwa binatang buas itu masih ada di sana. Nah, bahkan Bapak Ibu, karena tubuh burung unta tadi sama sekali tidak terlindungi, maka sekarang justru burung unta itu menjadi mangsa yang empuk bagi para serigala yang diabaikannya. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, orang itu orang yang hidup dengan harapan yang sehat tidak akan menyangkali keberadaan dari kesulitan. Saya ulangi lagi, orang yang hidup dengan harapan yang sehat tidak akan menyangkali keberadaan dari kesulitan, namun di saat yang sama ia juga menolak untuk keputusan karena kesulitan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ada cerita tentang sebentar. Nah, kalau di Jepang itu Bapak Ibu ada namanya seni kintsugi, ya, kintsugi. Nah, kintsugi itu adalah seni memperbaiki keramik yang pecah, ya. Jadi kalau di Jepang itu kalau ada barang berharga yang pecah bisa diperbaiki sama seniman di Jepang itu, ya. Suatu saat Bapak Ibu ada seorang dibilang itu kalau di
Indonesianya itu dia seorang penguasa militer, ya. Dia itu apa ya, dibilang kolonel lah, penguasa militer. Nah, kalau di Jepang namanya itu shogun. Dia itu bernama Ashikaga Yoshimasa. Kita panggil aja si Pak Yoshimasa. Nah, Pak Yoshimasa ini Bapak Ibu, karena beliau adalah seorang penguasa militer, dia memiliki cangkir atau cawan kesayangan, ya. Nah, waktu itu cangkir kesayangannya ini Bapak Ibu pecah. Waduh, Bapak Ibu bayangin ya, cawan cangkir kesayangannya pecah, sibuk satu Jepang. Jadi dia memerintahkan mencari seniman-seniman yang ada di Jepang, Bapak Ibu, untuk memperbaiki cangkir kesayangannya ini, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, seniman-seniman yang ada di Jepang itu kan dikumpulin nih, ya. Mereka tuh berpikir keras, duh gimana nih ya supaya cangkir dan cawannya ini bisa bagus kembali gitu kan, Bapak Ibu. Jadi dikumpulkan dan mereka itu memiliki ide, yaitu kintsugi, di mana yang cangkir yang sudah pecah itu Bapak Ibu, mereka rekatkan pecahan-pecahan cawannya dengan menggunakan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, dan platinum. Pernah nggak coba bayangin Bapak Ibu, kalau cangkir gelas kali di rumah Bapak Ibu pecah, berpikir nggak bisa disatukan kembali? Enggak. Berpikir nggak? Enggak. Hah? Nggak bisa ya? Nah, tapi Bapak Ibu, itulah kehebatan daripada seniman-seniman yang disebut dengan kintsugi, ya, kumpulan itu. Mereka itu membenarkan membagusi cawan itu, ya. Mereka membagusi cawan itu dengan larutan campuran bubuk emas, perak, dan platinum. Dan luar biasanya Bapak Ibu, cangkirnya itu kan awalnya biasa aja, tapi karena sudah tercampur oleh emas, platinum, dan juga dicampur dengan perak, apa yang terjadi? Cangkirnya itu malah lebih bagus, lebih indah, dan bahkan kalau dijual Bapak Ibu, harganya bisa semakin luar biasa. Itulah Bapak Ibu yang dikerjakan oleh kintsugi, para seni yang di sana. Mereka dengan giginya, mereka dengan luar biasanya untuk bagaimana memikirkan dan membuat cawan-cawan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, mereka nggak pernah yang namanya berputus asa. Mereka mengisi retakan-retakan cawan itu dengan emas, sehingga setiap garis retakannya menjadi garis cahaya. Maka keramik itu akan menjadi lebih indah dan lebih berharga daripada sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, itulah yang dinamakan dengan pola pikir alternatif yang berakar pada pengharapan. Di balik setiap keadaan Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi cangkir yang pecah itu sepertinya tuh udah kayak nggak ada harganya ya Bapak Ibu. Sama seperti hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita sering sekali kita merasa kalau ada masalah, ada tantangan, ada problem, kita seringkali berpikir bahwasannya seperti tidak ada harapan lagi. Nah, diumpamakan seperti cangkir tadi, di balik setiap keadaan dapat dihasilkan hal yang lebih lagi, Bapak, yang lebih baik lagi. Itulah yang dikemukakan Bapak Ibu dalam buku Kintsugi Finding Strength in Imperfection, ya. Ini ya Bapak Ibu, ciptaan dari Cellun Sentini. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, di dalam kehidupan kita, ya, sering sekali kita itu seperti gelas
cangkir yang dialamin Ken Sugi tadi ya, Bapak Ibu, sering sekali kita itu merasa kayak tadi gelas itu ya, kalau udah pecah pasti cepet-cepet. Kayak kemarin Bapak Ibu, saya sama Pak Stephen ya mau latihan, terus kita bawa angkat barang dari bawah ke atas ya Bapak Ibu ya, tiba-tiba kaca saya karena saking semangatnya saya bawa banyak, ini kaca dari tulisan pengabdian Servanthood dan juga ketuhanan Yesus Kristus udah nggak ada kacanya pecah. Waktu kacanya pecah Bapak Ibu, saya kumpulin, saya buang aja. Nah, kayaknya kalau ada kintsugi di sini bisa dibuat lebih bagus lagi ya Bapak Ibu kacanya ya. Nah, sama juga Bapak Ibu seperti kehidupan kita. Kita tuh kalau ada masalah seperti seakan-akan udahlah. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Kalau ada masalah pasti beranggapan dunia ini sudah berakhir atau dunia ini sudah runtuh. Tetapi kalau kita mau belajar Bapak Ibu ya, daripada kintsugi, daripada si seniman kintsugi tadi itu ya, Tuhan itu punya cara, Tuhan itu punya maksud di dalam kehidupan, di balik masalah, di balik apa yang kita hadapin, semuanya Tuhan akan membuatnya menjadi lebih baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri ya. Kita mau baca Alkitab sama-sama ya, secara bergantian. Nanti ayat yang ayat ke-6 saya, selanjutnya Bapak Ibu, dan selanjutnya kita berganti-gantian. Baik, kita mau sama-sama belajar membaca, kita mau sama-sama baca firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 9. Ayatnya yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Silakan jemaat Tuhan. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Ayat 9 jemaat Tuhan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, harapan kita dimurnikan melalui kesukaran. Bilang sama kanan kirinya, jangan takut sama kesukaran. Jangan takut sama kesukaran. Jangan takut sama pencobaan. Jangan takut sama pencobaan. Jangan takut sama masalah. Jangan takut sama masalah. Hadapin. Iya, kita harus hadapin. Gak boleh Bapak Ibu kita lari. Saya ya, sewaktu saya kuliah, saya ada ketemu laki-laki. Kalau itu gemes, kalau saya ketemu sekarang mau saya cubit aja ya. Setiap ada masalah sama pacarnya selalu kabur. Udahlah, ini dia. Udahlah, kabur. Ini laki-laki yang di sini ya, anak-anak muda awas aja ya. Kalau udah berani mengambil keputusan punya calon yang didoakan, jangan berani kabur-kabur. Kenapa? Karena perempuan itu senengnya tuh apa coba? Dia seneng sama laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi kalau ditanya jangan udahlah, apalagi kalau udah bapak-bapak. Mana nih bapak-bapaknya? Tolong ya, kalau ditanya istrinya, apalagi lagi tengkar, jangan kabur ya, jangan kabur, tolong ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, harapan kita dimurnikan melalui kesukaran. Jadi jangan takut sama kesukaran itu. Sedih spread apapun ya Bapak Ibu. Kadang udah nggak ada harapan lagi tante. Karena saya suka sedih, iya
tante mau buat apa lagi gitu ya. Kayak saya kadang waktu Jumat ngomong itu saya lagi gini, aduh ini kayak di dracin gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jangan takut yang namanya kesukaran. Ya, ada beberapa poin yang kita sampaikan, yang mau saya sampaikan. Yang pertama itu, kesukaran itu Bapak Ibu ternyata membuktikan kesejatian dari iman kita. Yes. Amen. Nah, Bapak Ibu nih, makanya saya suka bilang gini, kamu kalau mau imanmu diuji, mau dilihat seberapa besar imanmu, ya, maka kamu itu harus diberikan apa? Ujian atau kesukaran. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kamu itu bisa dilihat imanmu itu seberapa besar. Nah, yang pertama nih, poin yang pertama Bapak Ibu, kesukaran membuktikan kesejatian dari iman kita. Ya, apakah kaitan antara harapan dan iman? Kalau kita belajar, ini kalau yang udah DK ya, pasti tahu nih Ibrani 11 ayat 1. Masih ingat gak Ibrani 11 ayat 1? Saya hapus dulu. Siapa yang masih ingat? Ayo. Oh, Ini iman ada segala sesuatu aja itu Aku Tian dulu deh. Apa Ibrani 11 ayat 1 Bang Tian? Ayo. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan Dan dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. tepuk tangan buat Tian. Haleluya. Yes, Bapak Ibu, apa kaitan antara harapan dan iman? Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, semakin besar iman kita Bapak Ibu, maka semakin teguh juga harapan kita. Jadi ya, kalau Bapak Ibu ingin memiliki harapan yang baik, memiliki harapan yang semak gemilang di masa depan, memiliki harapan dalam apapun juga, ya, ayo Bapak Ibu, milikilah iman yang besar kepada Tuhan. Karena apa? Semakin iman kita besar, semakin kita bersandar kepada Tuhan, semakin teguh juga harapan kita kepada Tuhan. Nah, semakin teruji kesejatian dari iman kita, Bapak Ibu, akan semakin murni pula harapan kita. Amin. Haleluya. Nah, dalam ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dikatakan apa? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus apa? berduka cita oleh berbagai pencobaan. Harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Sekarang saya ulangi lagi. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Apa aja itu tante pencobaannya? Mungkin hubungan suami istri, mungkin hubungan orang tua dengan anak, mungkin hubungan dengan relasi, bahkan pekerjaan, finansial, bahkan ya Bapak Ibu, hari ini nggak tahu mau makan apa. Berbagai pencobaan, tetapi katanya apa? Kita harus senantiasa bergembira. Ini yang ngomong bukan Ibu Yustinov loh, tapi ini yang ngomong firman Tuhan, firman yang hidup. Ayatnya yang ke-7 katanya apa? Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada apa? Emas yang mana? Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu jangan takut.
perhatikan semua yang kita lalui itu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Bapak Ibu, ini saya yang ngomong, bukan sekedar ngomong doang. Tetapi saya mengalami itu semua, Bapak Ibu. Saya mengalami yang namanya pencobaan. Tetapi bagi saya pencobaan yang saat ini saya alami biasa. Kalau saya melihat dahulu rasul-rasul dahulu di mana mengabarkan Injil, bagi saya masih biasa. Jadi jangan takut, jangan sikit diomongin tersinggung, kabur tak mau ke gereja. Makanya saya kadang bingung. Saya bilang, ya saya belajar, saya berpikir gini. Ini kadang saya bingung lihat manusia ya. Udah dia bertanya, dia jawab sendiri, benar nggak? Dia yang buat salah, terus dia nyalahin Tuhan. Tuhan kau ya, Tuhan gak mau aku gereja lagi ya Tuhan. Tuhan lihatlah ya, kalau aku gak dikasih ini ya, aku gak mau nurut sama mamaku ya Tuhan. Tengoklah Tuhan, tengoklah Tuhan. Tuhan ini diancam-ancam, ya ampun. Bingung kadang saya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jangan takut terhadap persoalan, jangan takut terhadap pencobaan. Kita punya harapan di dalam Tuhan. Itu adalah harapan yang murni di dalam Tuhan. Amin. Pencobaan, Bapak Ibu, atau trials, atau ujian, ya, kesukaran karena iman kita kepada Tuhan. Pada umumnya orang akan merasa sedih atau berduka karena kesukaran yang dia alami. Bener gak? Ada nggak di sini orang lagi punya masalah ketawa-ketawa? Bu Esti gimana? Ya, nggak ya, penuhlah rumah sakit RSJ ya, RSJ bener nggak RSJ ya? Gitu nggak ada ya? Pasti kalau setiap orang pada umumnya orang akan merasa sedih atau berduka karena kesukaran yang ia alami. Namun Bapak Ibu, kalau kemudian ia menyadari bahwa ternyata kesukaran tersebut itu justru mendatangkan kebaikan bagi dirinya, maka kesedihan tadi akan berubah menjadi kegembiraan. Gak apa-apa sedih dulu Bapak Ibu ya. Habis itu waktu direnungkan, dilihat, ih sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Haleluya, amin. Jangan ya waktu kita mengalami kesukaran mukanya butung terus, sampai ke gereja cemberut aja. Yang kena imbasnya siapa? Saya sama Pak Stephen ditanya, pagi Bu, cemberut aja. Aduh, itu lama-lama mau saya baptis ulang gitu ya Bapak Ibu. Jangan ya. Kalau udah nih ya, contoh lagi ada problem masalah, udah tinggal dulu loh. Kenapa? Kita mau ketemu sama teman-teman kita seiman, harus suka cita, men. Jadi kalau ketemu selamat pagi, nak pagi tante, suka cita saya, semakin semangat saya melayani Tuhan. Ini kalau ketemu di tangga, selamat pagi bau, mukanya aduh Tuhan, saya nih Tuhan jamah agar suka cita, men. Iya dong, karena kita mau percaya Bapak Ibu bahwa kesukaran mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Amin. Jadi anak-anak muda di sini, ada yang ganteng-ganteng ya anak-anak mudanya. Lihat ada Atta, siapa Putra, terus siapa lagi? Marius ya. Jangan takut sama kesukaran ya Bang ya. Soalnya di tebing tinggi banyak kali titi Bang. Jadi gak boleh ya. Ingat, gak boleh inget titi. Kalau ada kesukaran, ada masalah, ingat siapa? Tuhan Yesus. Titinya dihilangin. Jadi kalau ada yang seliwiran gambar titi di TikTok, tolong di scroll langsung. Apa? Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Jangan takut sama kesukaran. Baik Bapak Ibu ya, kalau kita belajar dari ayatnya yang ke-6, berduka atau merasa sedih karena kesukaran yang dia alami, namun sekarang dapat bergembira, yaitu kalau memahami maksud baik dari Allah dalam mengizinkan melewati kesukaran atau pencobaan yang bersifat sementara
tersebut. Saya tuh seneng ayat hafalan saya nggak pernah lupa dari saya kuliah. 1 Korintus 10 ayat 13. Baca panjang, tapi intinya apa? Kalau Tuhan kasih pencobaan sama Bapak Ibu, kalau Tuhan kita dikasihnya lewat atau kita mengalami pencobaan-pencobaan, percaya Tuhan itu pasti memberikan jalan keluar. Agi, nggak mungkin kamu dikasih Tuhan mentok di situ aja masalahnya, nggak mungkin. Apalagi bagi orang-orang yang berseru berharap kepada Tuhan. Amin. Saud juga nggak mungkin. Saud, kamu dikasih masalah terus, nggak mungkin Saud. Kalau Tuhan memberikan pencobaan, kalau Tuhan memberikan lika-liku warna-warni dalam kehidupan kita, percaya berarti kamu sanggup. Kenapa? Saya lihat gini, apa yang saya alami dengan Ibu Ayu Sihite alami tidak sama. Tetapi yang satu saya pegang adalah apa? Kalau Ibu Ayu Sihite bisa mengalami, berarti dia sanggup. Kalau saya bisa melewati semuanya, berarti saya sanggup. Kalau Bapak Daniel bisa melewati kehidupannya sampai saat ini, berarti dia sanggup. Belum tentu apa yang Bapak Daniel hadapin saya yang menghadapi. Kalau saya melihat story Pak Daniel, dibilang apa? Kerja udah seperti apa? Pak Daniel 24 jam ya kerja rodi, tapi gaji sekian. Saya ketawa gitu ya. Nah, tapi di balik itu semua saya mau beri kekuatan kepada Pak Daniel. Berkat itu Pak nggak datang aja dari apa yang kita kerjakan. Percaya berkat datang dari mana saja, asal kita setia dengan apapun yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut atas pencobaan itu. Jangan pernah takut dan khawatir. Ayatnya yang ke-7 dikatakan, kesukaran itu dimaksudkan Allah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bu Esti, kalau Bu Esti diberikan kesukaran masalah, itu Bu artinya iman Ibu mau dimurnikan. Tuhan mau melihat Ibu, kesetiaan Ibu di dalam Tuhan. Katakan apa? Supaya apa? Sama seperti emas yang diuji kemurniannya. Kalau dengan api, sebenarnya bukan dengan api aja loh emas ini dimurnikan. Bapak Ibu tahu, kalau kita mencari emas itu digali dulu tambang yang memang dilihat ada emasnya, digali, disir-sir dulu. Baru kalau dia mau dipakai, dibentuk seperti ini, barulah dia dibuat dengan api. Jadi untuk mau murni seperti emas Bapak yang berkilau dan berharga, perlu kita dimurnikan. Yaitu dengan apa? Pencobaan. Dengan apa lagi? Dengan masalah, dengan problem yang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Harapan yang gak pernah ada putus-putusnya. Jadi kalau harapan itu Bapak Ibu nggak pakai titik, koma, terus ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Bilang kanan kirinya, dalam Tuhan selalu ada harapan. Dalam Tuhan selalu ada. Iya, demikianlah kemurnian iman akan terlihat atau teruji melalui kesukaran kita. Jadi kalau menerima kesukaran, jangan takut. Kenapa? Melalui kesukaran kita dimurnikan. Kalau dulu saya jemaat Tuhan datang cerita sharing tentang kesukaran, saya sedih, nangis, bahkan saya kepikiran. Aduh, tapi sekarang saya enggak, saya tersenyum. Kenapa? Saya percaya, oh jemaat Tuhan ini hidupnya mau dipakai Tuhan cara luar biasa sendiri lagi. Amin. Jadi kalau kamu, Bapak Ibu, jemaat Tuhan di tempat ini mengalami kesukaran, mengalami ketakutan, mengalami apapun problem dalam kehidupan Bapak Ibu, jangan takut. Hidup iman kita mau semakin dimurnikan. Imanmu mau semakin dimurnikan. Amin. Yes, mau semakin dimurnikan di tengah kesukaran tersebut. Bapak Ibu, ya, saya semangat kali nih, on fire banget saya. Jadi jemaat di sini harus on fire juga, jangan kecut dalam mukanya. Coba senyum dulu, aku nggak suka aku lihat mukanya kecut-kecut. Bener aja lah, di depan aja kalau mukanya kecut-kecut, gue bilang senyum, nggak bilang nah senyum lah ya kan. Kenapa? Cobalah nyanyi memuji Tuhan, mukanya kecut-kecut. Oh haleluya, haleluya, lihat wajahnya kecut, aduh jadi halilah apalah ini ya kan. Nah jadi memang kalau wajah berseri-seri, ceria,
yang saya terima. Amin. Amin. Bapak Ibu, nah, setiap kesukaran yang kita alami akan mengungkapkan keadaan iman kita. Ya. Iman yang sejati tidak akan goyah baik di maupun sukar. Ya, Ata. Sesukar apapun Ata, ya, jangan pernah goyah imanmu. Amin, Bang. Amin. Tuhan pasti menolongmu. Saya Deka kemarin saya bilang sama Ata, kamu tahu nggak, kamu tinggal di sekolah, ya, Deka suka video ini tuh, deket debu, ya, temboknya kadang bolong dan sebagainya gitu kan. Saya nggak mau kasihan lagi. Saya percaya, saya bilang sama Ata, Rifki, saya Rifki juga ya. Nah, kalian, saya percaya, kalian akan dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dari sejak saat ini remaja, kalian bisa melewati itu semua, sudah terbiasa dengan proses-proses itu. Ya, jadi saya bilang sama Ata, itu semakin membuat imanmu supaya tidak goyah terhadap Tuhan. Amin. Anak-anak muda di tempat ini, amin. Ya, Bang Putra juga. Satu lagi siapa? Senyum-senyum, dia liatin saya dari belakang ya. Bagus, dia berarti mendengarkan firman Tuhan ya. Bang siapa namanya, Bang? Marius ya. Sumarius, Suma. Oh, Rius ya, Bang Rius ya. Nah, kalau kita dapat melihat kesukaran dari sudut pandang itu, maka kita akan tetap bersukacita di masa yang tidak mudah. Udah biasa kok. Udahlah, dari dulu aja lebih sulit daripada itu udah gue lewatin. Amin. Ngapain lah kayak ini kecil lah. Ini ada ini kecil, udah biasa kok sama yang kayak gini. Amin, Bapak Ibu. Kita bersukacita karena kesukaran dipakai Tuhan untuk membuka mata kita, sehingga kita dapat mengetahui kondisi iman kita yang sebenarnya. Iman yang merupakan pondasi dari harapan kita. Amin. Bapak Ibu, iman itu pondasi dari setiap harapan kita. Ya. Jadi jangan karena kesukaran, karena tantangan dan sebagainya, iman kita itu jadi luntur, tergoyahkan. Tapi Bapak Ibu, melainkan di saat kesukaran datang, ya, Bapak Ibu, iman kita itu semakin kuat, teguh. Kalau dulu kita tema kita tuh ada unshakable, tak tergoyahkan. Amin. Jadi milikilah iman yang tak tergoyahkan di dalam Tuhan. Ya, ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, harapan kita dimurnikan melalui kesukaran. Sebab Bapak Ibu, kesukaran dapat memperdalam kasih kita kepada Kristus, ya. Ternyata yang kedua Bapak Ibu, kesukaran itu membuat kita itu diperdalam kasihnya sama Kristus. Nah, harapan merupakan buah daripada kasih. Semakin kasih seseorang dimurnikan, maka akan semakin sehat harapan dalam dirinya terhadap apa yang ia kasihi. Saya minta dulu nih 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8. Ata baca yang kenceng, Kak. Ayo, Kak. Nih 1 Petrus ayatnya yang ke-8. Silakan. Sekalipun kamu belum melihat dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Amin. Sekarang Bang Putra, baca Bang ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, kesukaran yang terjadi janganlah melunturkan atau memisahkan kasih kita kepada Kristus, ya. Jangan, ya. Ini kasih Kristus yang udah begini,
submit ya. Tapi jangan karena kesukaran jadi renggang. Tetapi biar kesukaran itu ya, pola makanya ini mindset kita, pola pikir kita nih dirubah nih. Sekarang ambil keputusan, kesukaran itu membuat kita supaya kita semakin melekat kepada kasih Kristus. Ya, kesukaran yang terjadi janganlah melunturkan atau memisahkan kasih kita kepada Kristus, melainkan kesukaran semakin melengketkan. Pakai lemnya jangan lem iPhone, ya bisa tergoyahkan. Pakai lem setan. Karena lemnya lem malaikat ya. Ini lem setan. Kata keponakan saya, bukan saya yang buat loh, yang memang ada, bener kan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pakai lem setan. Udahlah ganti ya di GKPB MDC lem malaikat ya. Pakai lem malaikat. Biar lengket kayak perangko, kayak Pak Daniel sama Ibu Fitri. Kemana-mana sama, nggak pernah sendirian ya. Nah, biar lengket ya. Jangan sampai lepas. Jadi, jangan kesukaran itu membuat kamu terpisah dari Tuhan, tetapi kesukaran itu membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin, ibu-ibu. Amin. Amin, bapak-bapak. Amin, jemaat Tuhan, anak muda di tempat ini. Amin. Nah, Roma 8 ayat 35 dikatakan apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Penindasan yang memisahkan kita, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau bahkan kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Justru Bapak Ibu, sebaliknya, masa sukar akan menguji, memurnikan, dan memperdalam kasih kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Lagi? Kesesakan Ibu Sinaga? Tidak. Penganiayaan Pak Purba? Enggak. Kelaparan mungkin? Enggak. Akibat lapar kerja mati-matian? Ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Justru Bapak Ibu yang kita pegang adalah sebaliknya. Masa sukar akan menguji kemurnian, akan menguji, memurnikan, dan memperdalam kasih kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang terjadi dengan para murid Kristus di masa gereja awal atau gereja mula-mula, yaitu di abad-abad berdirinya gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya bahkan tadi bilang, kesukaran yang kita hadapi itu biasa. Semua tentang hati, semua tentang kehidupan kita. Coba baca Alkitab ya, firman Tuhan. Gimana dulu para rasul saat mengabarkan Injil Kristus, saat menyaksikan Kristus, mereka dianiaya. Sadrak, Mesak, Abednego, dia apa? Supaya mereka diminta apa? Menyangkal. Mana ini anak muda yang belajar firman Tuhan? Diminta apa Sadrak, Mesak, Abednego? Sampai mereka mau dibakar? Iya, mereka diminta untuk menyembah patung. Kata lainnya apa? Mereka diminta untuk menyangkal Kristus. Jadi masalah kita, persoalan kita ini biasa, kecil, sedikit pun nggak ada loh seujung kuku mereka. Polikarpus, ya, Polikarpus tahun 155 Masehi. Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes, pemimpin jemaat di Turki. Smyrna, Turki. Bapak Ibu tahu mau dibakar? Tahu nggak? Dia diminta, si Polikarpus ini hanya diminta untuk menyangkal Yesus oleh Kaisar. Apa kata Kaisar? Polikarpus, ini bahasa saya ya Bapak Ibu ya.
kalau di komik-komik. Polikarpus, ya, usiamu itu udah lanjut loh. Udah kau bersumpah aja dengan mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhanmu dan Sang Kali Kristus, maka aku akan membebaskan kamu. Polikarpus usia berapa? 85 tahun. Tahu kalian apa kata si Polikarpus? Dia menjawab gini dengan tenang di api pembakaran. 86 tahun lamanya aku telah melayani Kristus dan ia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku dan juru selamatku? Jadi Bapak Ibu, ya ada yang kayak gini, mau ke gereja dicegat, stop mau ke gereja ya, nggak boleh, masuk penjara. Ada di sini menyembah Tuhan, berdoa di stop, ada? Enggak. Bebas kita mau menyaksikan Kristus, bebas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari apa yang dialami oleh Polikarpus dan rasul-rasul dahulu, ini kecil sekali Bapak Ibu, masalah, problem, yang kesukaran yang kita hadapi kecil sekali kalau dibandingkan dengan rasul-rasul dan Polikarpus yang dialami. Amin. Jadi jangan tawar hati, jangan kecil hati. Kecil sekali, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat pohon, ya, kalau ada pohon nih, pohon beringin, pohon itu biasa akarnya di mana? Di bawah kan? Ada nggak akar yang di atas? Ya tetap aja pasti dia akan ke bawah karena akar itu akan tertanam ke bawah untuk mencari serapan air, bener ya? Ya. Terus saya pikir-pikir dulu, ada nggak ya pohon yang dia gantung di atas berdirinya? Kayak nggak ada ya. Pasti dia ada cawannya berkaitan dengan tanahnya, ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pohon yang tumbuh di tempat yang curahnya hujan, dengan curah hujannya tinggi sehingga air tersedia dengan melimpah, akar pohon tersebut itu akan cenderung bersifat dangkal dan berada dekat permukaan tanah karena dia udah langsung dapetin air nih, kayak yang ini ya, ini tadi kita lihat yang ada airnya itu, ya. Jadi dia nggak akan ke bawah lagi gitu. Nah, akar-akar itu tidak merasa perlu untuk menjulur jauh ke dalam tanah karena air yang ia perlukan itu dengan mudah dijangkaunya, ya. Jadi bisa lihat ya Bapak Ibu, dia nggak sampai ke dalam tuh, beda sama akar yang nggak ada airnya, ya Bapak Ibu ya. Nah, di musim kemarau yang panjang, mau nggak mau tuh akar itu harus menjulur ke bawah tanah dengan semakin mendalam untuk menemukan air yang tersembunyi jauh di bawah sana. Jadi kalau kemarau kan airnya habis, jadi mau nggak mau nih akarnya terus mencari ke dalam tanah supaya bisa mendapatkan air. Nah, Bapak Ibu, musim kemarau yang panjang, ya, mengakibatkan akar-akar pohon itu semakin tertanam dengan kokoh di dalam tanah. Nah, seringkali juga nih Bapak Ibu, keadaan yang nyaman mengakibatkan akar kasih kita kepada Kristus bersifat dangkal. Betul tidak? Betul. Betul atau tidak betul? Benar atau tidak benar? Benar. Keadaan yang nyaman membuat kita itu suam-suam di dalam Tuhan. Makanya dijadikan namanya Kristen yang cengeng. Sikit aja nyut, sikit aja kena badai ciut. Beda. Karena itu Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang hidup di wilayah di mana iman mereka, ya, dihambat, maka kasih mereka kepada Kristus akan semakin mendalam dan harapan mereka kepada Tuhan akan semakin
dimurnikan. Nanti search coba di Google, di YouTube, coba lihat orang-orang Afrika itu gimana memuji Tuhannya. Ya, mereka kalau memuji menyembah Tuhan luar biasa, gila. Kenapa? Di Afrika itu sulit untuk memuji Tuhan. Dapat ya. Kalau dulu juga ya Bapak Ibu ya, di Cina ya, di Korea, orang itu sampai di gorong-gorong untuk memuji dan memuliakan Tuhannya. Ya. Tapi Bapak Ibu, di saat seperti itu mereka itu dengan luar biasanya sukacitanya datang sama Tuhan. Bapak Ibu. Nah, terkadang Bapak Ibu ya kita tuh gitu. Karena saking nyamannya kita seenaknya sama Tuhan. Seenaknya gimana? Ya sesuka hati aja. Aku mau datang sama Tuhan, terserahku. Mau memuji Tuhan, terserahku. Mau doa, terserah. Kapan aku bisa, aku datang. Padahal kalau kita melihat Bapak Ibu, banyak orang di luar sana yang mau memuji Tuhan itu susah. Bahkan nyawa taruhannya. Iya, nyawa. Dulu saya waktu saya kuliah tuh saya belajar pontoh siapa namanya? Pontoh itu yang orang Ambon, yang anak kecil itu. Pontoh gitu ada orang. Nanti coba search di Google ya. Dia anak SD suruh menyangkal Yesus, dia nggak mau dia. Akhirnya dia dibunuh, Bapak Ibu. Jadi kita enak. Aduh, ke gereja pakai AC, kipas lagi ya kan, bisa nyanyi memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan ada masalah sedikit, ada kesukaran sedikit, kabur dari Tuhan. Jangan jemaat Tuhan. Kenapa di luar sana orang lebih sulit ya? Bapak Ibu, ketika kesukaran datang menghampiri hidup saudara, apa yang menjadi tanggapan atau respon saudara? Saya ulangi ya, Bapak Ibu, dipikirkan, dijawab dalam hati ya. Ketika kesukaran datang menghampiri saudara, apa yang menjadi tanggapan atau respon saudara? Ayo, apa? Ya, apakah jemaat Tuhan hilang pengharapan mungkin dalam hubungan keluarga? Apakah jemaat Tuhan mungkin dalam hubungan pasangan suami istri udah gak ada lagi harapan? Apa juga saudara berpikir hubungan antara orang tua dan anak udah gak ada harapan lagi nih? Pekerjaan udah gak ada harapan lagi nih ya. Relasi dengan sesama udah kecut, tawaran udah gak ada harapan. Aku pokoknya udah gak mau lagi berteman sama dia. Putus. Udah gak ada harapan. Pekerjaan udah gak ada harapan. Ekonomi udah gak ada harapan. Finansial udah, pokoknya tante udah gak ada harapan. Namun apakah sebaliknya? Waktu kita mengalami kesukaran dalam keluarga, dengan hubungan suami istri, suami kita, istri kita, dengan keluarga kita, finansial kita mungkin, dengan orang tua ibu dan anak, sekolah kita mungkin, masa depan kita mungkin, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Ya, apakah sebaliknya Bapak Ibu kita makin berseru kepada Tuhan, berdoa setiap hari tanpa henti, terus berdoa berharap kepada Tuhan, terus Bapak Ibu tanpa ada capek mencari Tuhan, gak ada capek mencari Tuhan, capek dicoret, semangat mencari Tuhan, semangat doa, semangat kesan, semangat ibadah
membuat kita semakin kita beriman kepada Tuhan. Kesukaran membuat pengharapan kita semakin dimurnikan. Amin. Jangan capek di dalam Tuhan. Jangan capek di dalam Tuhan. Jangan capek cari Tuhan. Jangan cari Tuhan. Tuhan yang memberi kelegaan. Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Gak ada. Kemarin waktu kesan ya Bapak Ibu ya, sedikit ya, Mama Dasim itu kesaksian ya, karena dia udah kesaksian di kesan, jadi saya saksikan lagi pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Kesaksian loh. Selama ini saya lihat memang kami doa, selalu berdoa. Ternyata lebih dalam lagi pergumulan yang dihadapi ya Bapak Ibu. Begitu banyak belakangan 2 bulan lalu ya, mungkin lebih ya, banyak sekali problem masalah yang dihadapi dalam pekerjaan ya, sehingga membuat hormonnya itu naik turun. Nah, jadi dia bilang, Bu, saya ke dokter kemarin udah sebagai gini, tapi mujizat Tuhan, saya sudah mulai baik dan sebagai, dan persoalan pun dalam pekerjaan sudah mulai luar biasa. Nah, poin yang saya dapatkan dari Mama Jansin adalah apa? Ya, waktu persoalan datang, waktu kesukaran datang, padahal dia lagi sakit, tapi dia tetap melayani Tuhan. Pernah nggak bolong gereja? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah bolong melayani? Nggak pernah. Pernah bolong doa? Nggak pernah. Kesan 2 kali loh, kesan di gereja, kesan di pabrik, kesan datang juga, kesan di apa, Imam Bonjol. Kalau disuruh diminta tolong Bapak Stephen apa-apa siap. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena menyadari bahwa kesukaran yang dihadapi itu memurnikan imannya untuk dia bisa semakin hidupnya melekat dan berpengharapan kepada Tuhan. Jadi itu pola pikirnya tuh dirubah, mindsetnya dirubah. Kesukaran bukan membuat dia jauh daripada Tuhan, tetapi kesukaran membuat dia semakin memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, saya percaya bukan hanya Mama Justin yang mengalaminya, tetapi jemaat Tuhan di tempat ini pasti akan mengalami hal tersebut. Amin. Makanya polanya tuh dirubah. Jangan takut yang namanya kesukaran, jangan takut yang namanya pencobaan, jangan takut yang namanya kesukaran. Gado-gado dikit biasa lah ya kan Bang, gado sama Bapak dikit nggak apa-apa ya Bang ya, dikit ajanya ya kan Bapak Ibu, tapi dirubah. Oh iya ya, sini aku mau belajar nih supaya menjadi lebih baik. Ada masalah-masalah dikit biasa. Jadi kalau pencobaan datang, kesukaran datang biasa. Amin Bapak Ibu, itu yang membuat iman kita kepada Tuhan. Lihat kanan kirinya, kasih senyum. Amin. Kasih senyumnya dong. Ini kok. Haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, udah habis loh, udah poin kedua. Janganlah gitu sama saya ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, harapan kita dimurnikan melalui kesukaran ya. Firman Tuhan itu tajam, Bapak Ibu. Tajam. Bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk saya. Ya, saya juga diperbaharui oleh firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, kesukaran itu ada 2 tadi. Yang pertama adalah kesukaran membuktikan kesejatian dari iman kita. Yang kedua, kesukaran dapat memperdalam kasih kita kepada Kristus. Amin. Bilang sama diri sendiri. Hai, sebutin namanya. Hai namanya. Hai Justino. Stephen. Hai Anggi. Ayo dong semua jemaat Tuhan ikuti saya. Hai. Bilang dirinya hai Justino. Hai Stephen. Hai Bang Yosua. Iya kan? Kesukaran itu biasa. Kecil. Iya. Kesukaran membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. 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 Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, di masa
yang sesulit apapun ya, kalaupun memang jemaat Tuhan ya akhir-akhir ini mungkin ya jemaat Tuhan mengalami atau mulai merasakan seperti hilang harapan, ya mungkin dalam hubungan keluarga ya Bapak Ibu, pasangan suami istri ya, orang tua dengan anak, pekerjaan, relasi sesama kita, ekonomi finansial kita, keuangan kita, kesehatan, seperti tidak ada lagi harapan lagi ya, seperti nggak ada harapan nih, udahlah aku mau tinggalin aja. Kadang ada ya gitu ya Bapak Ibu, kita merasa kayak udah nggak sanggup aku Tuhan, dah nggak sanggup aku tuh, nggak tahu mau buat apa lagi, nggak tahu. Iya Tuhan, dah nggak tahu lagi Tuhan, aku nggak tahu mau buat apa lagi, nggak tahu Tuhan, sambil berlinang air mata. Sampai di titik bingung mau berbuat bagaimana. Tuhan, aku nggak tahu mau bagaimana lagi, mentok dah jalannya, udah nggak ada jalan lagi Tuhan, udah tertutup semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita tadi udah dengar firman Tuhan, percaya di masa yang sesulit apapun, sesungguhnya kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Saya bisa berubah, setiap kita bisa berubah, tapi kasih Tuhan nggak pernah berubah. Men, kasih Tuhan nggak pernah berubah. Dia sanggup. Justru sebaliknya Bapak Ibu, Dia sanggup menggunakan kesukaran untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup. Tuhan pulihkan, Yesus sanggup memulihkan
suami